Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam desain PCB sebetulnya banyak pertimbangan yang perlu kita perhatikan ya. Misalnya dari sisi estetiknya, kemudian ya dari estetik itu lebih ke apa ya? Penampilannya nanti seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat PCB yang profesional itu kan bagus-bagus ya. Jadi peletakannya tuh nggak kayak nggak ngasal gitu. Jadi terlihat rapi, kemudian mudah dipahami gitu ya, eh, mudah di apa ya, kalau kita perhatikan ya, misalnya PCB ya, PCB profesional kalau kita perhatikan susunannya tuh enak gitu ya, dipandang gitu ya. Misalnya seperti ini, bagian ini mungkin MOSFET ya, ini tersusun ya berjejer gitu ya, nggak acak-acakan. Jadi ada seni di situ ya, ada seni. Tapi juga selain memperhatikan estetiknya gitu ya, tentu beberapa hal penting dalam kaitannya sistem elektrik ya, perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, di sini ini menarik ya, ada book chapter yang mengangkat isu-isu umum ya, isu-isu umum yang terjadi ya, pada desain PCB gitu ya. Oke, kita lihat ya. Bagian pertama ini ada partisi. Kalau kita menemukan PCB yang kalau misalnya ada alat gitu ya, alat dia sebut aja misalnya PCB monitor ya. Kalau pernah bongkar monitor atau TV atau perangkat apapun gitu ya, misalnya sumber supply-nya itu pakai AC, tegangan AC dari PLN misalnya. Nah, kalau misalkan TV tadi atau monitor itu kan pasti perlu supply DC ya, untuk IC-nya, untuk LED-nya dan sebagainya, itu sebetulnya perlu tegangan DC. Nah, tapi supply utamanya kan AC. Nah, pasti di situ ada konversi dulu dari AC ke DC. Nah, biasanya bagian AC dan bagian DC itu akan ada semacam pemisah. Bisa jadi di PCB yang berbeda, tapi biasanya masih PCB yang sama ya. Jadi PCB yang sama biasanya ada daerahnya itu ya. Di sebelah sini misalnya bagian rangkaian untuk konversi ya dari AC ke DC, kemudian bagian sebelahnya misalnya ya sudah DC semua. Nah, intinya tidak bercampur antara sumber-sumber atau jalur-jalur yang memiliki sinyal AC dengan jalur-jalur yang memiliki sinyal DC, itu tidak dicampur. Nah, selain supaya mudah ya, mudah ya, dari sisi nanti ngerangkainya gampang, dari sisi nanti bikin jalurnya juga gampang gitu ya.
Tapi memang ada eh, hal apa ya, hal yang menarik di situ. Jadi kalau misal sinyal AC itu nanti eh, ada di daerah yang sinyal-sinyal DC, ya ini khawatirnya sinyal-sinyal DC ini bisa terpengaruh ya, terpengaruh, terinduksi oleh sinyal AC itu. Nah, dampaknya ya nanti noise dan sebagainya gitu. Nah, di sini juga eh, contoh lainnya di sini sinyal analog ya. Sinyal analog dan sinyal digital ini biasanya kita pisahkan juga gitu ya. Nah, misalnya di sini pemrosesan sinyal analog ya, pemrosesan sinyal analog misalnya ada input analog, kemudian ada penguat, ada filter. Kalau ini misalnya pakai ADC eksternal gitu ya. Nah, di sini bagian filter, bagian amplifier ini kan pengolahan sinyalnya analog. Nah, anggaplah kita punya juga sistem yang pengolahannya sifatnya digital. Misalnya di sini ada IC memori misalnya, kemudian ada IC multiplexer dan sebagainya. Itu kan sinyal-sinyalnya digital ya. Nah, ini baiknya ya, sebaiknya antara sinyal analog dan sinyal digital ini kita pisah gitu ya. Kita partisi. Kemudian untuk trace jalur-jalurnya ini uh, untuk sinyal, nah ini tergantung sih kebutuhannya ya. Apalagi kalau misalkan arusnya lumayan gitu ya, arus yang mengalir di jalur itu perlu lumayan karena misalnya untuk menyalakan motor atau untuk supply ke elemen pemanas ya, itu kan arusnya lumayan ya. Nah, maka kita harus perhitungkan ya. Ya karena di PCB itu tipis ya, tembaganya tipis. Saya tipisnya berapa, tebalnya berapa Y. Nah, kira-kira lebarnya berapa sih gitu ya, supaya masih kuat gitu ya. Misalnya dialiri arus 1 ampere misalnya. Jadi lebarnya berapa kira-kira gitu ya. Nah, kalau sinyalnya lemah berarti tipis juga nggak apa-apa. Nah, untuk arusnya memang kuat. Kalau jalurnya tipis ya, jalurnya tipis, untuk sinyal lemah sebenarnya kuat, arusnya kuat. Tapi kalau ada pertimbangan lain, nah itu juga kita perlu cek ya. Nah, apakah sinyal lemah tadi misalnya eh, sangat terpengaruh ya, artinya misalnya impedansi dari jalurnya ini bagaimana gitu ya. Karena kalau sinyal lemah ya penanganannya juga biasanya perlu ekstra di situ ya. Nah, jalur misalnya sinyal tadi ya, sinyal analog, sinyalnya lemah, maka sebaiknya jalurnya itu sedekat mungkin gitu ya. Misalnya antara input ke penguatnya itu ya sedekat mungkin. Nah, kalau panjang apa yang terjadi? Resistansinya bisa bertambah. Resistansi bisa bertambah, tegangannya bisa drop. Selain itu, kalau terlalu panjang tadi jalurnya, selain resistansinya bertambah ya, terlalu panjang ya terancam noise di situ ya.
Jadi selain tadi penempatan, jadi ada masalah penempatan ya. Sebaiknya misalnya untuk sinyal yang berbeda, entah itu sinyal analog, sinyal digital, atau sinyal AC, DC, nah itu sebaiknya dipisah. Kemudian dari sisi jalur, nah ini memperhatikan kebutuhan. Karena jalurnya panjang, resistansi bertambah. Nah, untuk sinyal-sinyal lemah ini tidak bagus. Nah, kalau sinyal kuat, arusnya lumayan, nah maka kita perlu perhatikan juga lebarnya. Jangan sampai kurang panas terbakar. Nah, perlu seberapa lebar sih? Silakan bisa diestimasi ya. Bisa diestimasi. Nah, cara ngitungnya gimana? Ingat arus mengalir ke suatu resistansi. Jadi jalur ini pasti punya resistansi ya, nggak ideal. Nah, anggaplah misalnya arus 1 ampere. Misalnya mengalir di jalur eh, jalur 0,01 ohm. Berarti berapa daya, disipasi daya di situ? Berarti 0 I kuadrat dikali R ya. Jadi arus kuadrat kali resistansi. Nah, ini power yang terdisipasi di situ. Nah, dengan power segitu berarti 0,01 watt ya. Itu nanti berapa thermal yang akan dihasilkan di situ di jalur itu. Nah, supaya tidak terbakar gimana? Nah, eh, nah untuk perhitungannya sebenarnya ada juga ya, maksudnya kalkulator gitu ya. Jadi kalau menghitung sendiri secara manual ribet juga tuh ya. Jadi, kita kan bisa pakai kalkulator misalnya. Nah, kita mau dia bisa mengalirkan arus berapa gitu ya. 1 ampere, tebal tembaganya berapa, misalnya 10 mil gitu ya. Temperaturnya kita mau batasi berapa dia meningkat. Karena kalau misalkan panas juga biasanya kurang bagus ya, nanti khawatirnya mempengaruhi ke komponen lain. Dianggaplah ya paling kita batasi di 30 misalnya, dengan kondisi temperatur misalnya 25, jadi selisih misalnya sekitar 5 derajat gitu ya. Nah, ini kemudian panjangnya misalnya 3 30 mm gitu, 3 cm. Nah, ini ada formulanya ya. Jadi menghitung nah untuk kasus ini maka lebarnya setidaknya 2, ya berarti 3 ya, kita anggap aja 3 misalnya 3 mil.
Ini untuk yang kalau ada di di tengah ya. Jadi ya PCB itu ada yang ini ya, ada yang berlapis-lapis gitu ya. Ada yang hanya satu layer, ada yang double layer, ada yang multi layer gitu ya. Nah, kalau dia posisinya di luar ya, di sekitar 0,8 gitu ya, minimal. Nah, ini minimal ya. Jadi kita bisa tambahkan. Nah, ini thicknessnya 10 mil, ini lumayan juga ya. Jadi kalau PCB paling berapa ya? Paling mungkin sangat kecil ya. Nah, jadi minimal 8, atau kalau di Bandung biasanya kita cetak PCB di Spectra. Nah, kalau di Spectra itu biasanya minimalnya dia bisa buat jalurnya itu di 10 mil ya. Jadi setidaknya 10 mil supaya masih bagus hasil cetakan di Spectra itu ya. Nah, artinya 10 mil sudah cukup lah ya untuk arus 1 ampere nih ya, dengan kondisi seperti ini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini minimal ya. Nah, bisa kita, nah sebenarnya karena space-nya sebenarnya kan luas ya. Untuk jalur seperti itu kalau bisa ya sebesar-besarnya. Jadi untuk jalur power ya kita kasih sebesar-besarnya supaya menjamin kecukupan dayanya. Nah, tapi ya nanti diperhatikan juga dengan komponen lain. Jadi kita ingin sebesar-besarnya tapi tidak mengganggu komponen lain. Nah, apa efeknya untuk sinyal lemah gitu ya? Jadi kalau untuk sinyal lemah ini misalnya lebar 0,25 mm gitu ya, atau 10 mil. Nah, kemudian ini tebalnya ya 1 oz. Ini tembaga. Nah, panjangnya 5. Ini kira-kira ya dia bakalan drop ya lebih dari 1 LSB. Kalau di sini misalnya kita punya 16 bit ADC gitu ya. Ini sinyal. Nah, ini bisa drop yang menyebabkan error lebih dari 1 LSB. Nah, sebetulnya untuk keperluan yang tidak begitu presisi ini nggak masalah ya. Tidak terlalu signifikan lah errornya gitu ya. Apalagi ini untuk kasus 16 bit ya. Tapi untuk keperluan yang sangat presisi, memang kita perlu banyak perhitungannya gitu ya, memperhitungkan banyak hal gitu ya. Supaya tidak drop gimana, ini jalur bisa lebih dipendekkan. Jadi kalau bisa ya sangat pendek sekalian. Nah, tapi kadang tidak memungkinkan itu. Misalnya kita pengen setengah, kalau bisa sih ya sangat mepet itu. Tapi kan mungkin ada di sini misalnya untuk konektor ya. Jadi mungkin ada ya tetap ada jarak gitu ya yang cukup besar. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi ya dengan Kelvin feedback ya. Jadi dibalikan lagi ke sumbernya. Ini sebagai feedbacknya.
Nah, kenapa di situ bisa ada drop ya? Ya sebetulnya namanya ADC, ya ADC misalnya di sini loadnya itu ADC, itu pasti punya beban internalnya ya, hambatan internalnya gitu ya. Nah, bayangkan ini jalurnya lumayan, maka timbul apa? Resistansi. Nah, di sini ada resistansi internal ADC. Nah, kebayang ya, ini kan pembagi tegangan. Jadi kalau di sini V, sinyalnya sebenarnya inputnya itu V harusnya, tapi yang terbaca oleh ADC berapa? Ya kan pembagi tegangan ya, misalnya R1, ini RL, berarti yang terbaca di ADC itu pembagi tegangannya gitu ya. RL kali V. Nah, kalau kita lihat memang kalau R ini kita anggap 0, ideal kan ini sama ya. Tapi apa yang terjadi kalau ini enggak 0 itu ya. Semakin panjang semakin besar resistansi. Ini semakin besar ya, semakin drop ya. Simpelnya seperti itu untuk perhitungan. Kemudian nah, selain jalur sinyal, tentunya kalau groundnya ini pakai jalur juga ya, sama aja kan ya. Kalau groundnya pakai jalur yang panjang juga ya, maka jalur panjang itu timbul resistansi juga. Nah, artinya bisa jadi ada arus yang mengalir di situ, sehingga timbul perbedaan tegangan gitu ya. Ground harusnya sama ya kan, sebagai referensi titik nolnya di situ sama gitu ya. Artinya tidak mestinya ya tidak mengalir arus di antara G1 dan G2 ini gitu ya. Nah, tapi kalau muncul resistansi di situ, maka bisa jadi muncul arus di situ, muncul beda potensial. Nah, keadaan ground seperti itu ini disebut ground loops ya. Jadi ground loops. Nah, jadi sebenarnya antar ground itu kalau pakai jalur itu ya bisa kita modelkan sebagai ya, karena itu jalur kawat ya, maka bisa muncul impedansi dan selalu bisa muncul resistansi ya. Sehingga bisa memicu yang namanya ground loop. Ini juga bisa menyebabkan error ya. Nah, errornya gimana? Nah, karena di sini ada beda tegangan, maka ya salah satu ini akan terangkat gitu ya. Entah ya sinyal di sini akan terangkat. Jadi misalnya ini ada beda tegangan, harusnya di sini 0 kan ya. Nah, kalau ada beda tegangan, misalnya 0 ini jadi 0,01, berarti kan bacaan ADC ini akan terangkat 0,01. Itu error dari efek groundnya ya. Nah, bagaimana cara menghindari ground loop? Nah, tadi sebetulnya masalahnya kan tadi kalau pakai jalur ya. Nah, maka biasanya ground itu dibuat nah ini ya. Di common ground itu biasanya dibuat
bukan seperti jalur pada umumnya ya, tapi lebih kayak plan ya, bidang bidang ya, dengan lebar ya. Nah, ingat resistansi tadi, kalau luas permukaannya besar, resistansinya sangat kecil ya. Jadi ini memang salah satu tujuannya untuk supaya menghindari ground loop, agar resistannya sangat-sangat kecil gitu ya. Jadi biasanya groundnya dibuat lebar gitu ya. Nah, selain ada tujuan lain, nanti kita lihat ya. Tujuan lainnya itu apa? Memberikan efek kalau misalkan ini double layer ya, double layer di atas ground, di bawah ground juga ya, itu kan menjadi shielding juga gitu ya, untuk menghindari noise gitu ya. Oke, kita lihat yang nah, kemudian ada mutual induksi. Nah, ini apa bedanya ini dengan ini? Ternyata di jalurnya ya. Kalau kita perhatikan, ini jalurnya ke sini, yang ini ke sini. Wah, ini kan jalurnya jadi lebih panjang ya. Ini kan cuma segini tuh. Kalau ini muter-muter ya, lebih panjang, nanti resistansinya lebih besar. Iya, resistansi lebih besar, tapi ya seberapa besar sih perbedaannya? Nah, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi ada perbedaan. Nah, dari sisi resistansi, oh, ini yang lebih baik gitu ya, karena resistansinya lebih kecil. Tapi ada efek lain ya, efek lain yang lebih dominan ya daripada perbedaan resistansi akibat perbedaan panjang jalur ini gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan ini yang lebih baik? Ya, jadi ada namanya induksi ya. Induksi itu, ingat, induksi magnetik itu menembus luas penampang tertentu. Nah, flux magnetik itu akan sebanding dengan luas permukaan penampangnya. Nah, penampangnya semakin besar, fluxnya semakin besar. Nah, flux itu kaitannya dengan induksi ya. Jadi flux magnetiknya tinggi, maka induktansinya tinggi juga gitu. Nah, kalau kita perhatikan, ini luas penampangnya lebih besar jatuhnya ya. Kalau ini luas penampangnya kecil nih, luas penampangnya kecil gitu ya. Nah, apa pengaruhnya? Jadi kalau ada medan eksternal ya tentu saja ini pasti noise ya. Dari mana medan eksternal ini? Ya dari banyak hal ya. Sekarang sinyal wifi, sinyal apa kan, semua gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ada di mana-mana gitu ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari situ. Kalau di pabrik banyak motor-motor induksi, itu juga efek magnetik induktansinya itu cukup kuat ya. Nah, dengan luas permukaan yang lebih lebar, maka dia akan lebih terdampak ya dibandingkan dengan yang luas penampangnya lebih kecil.
Jadi banyak aspek ya yang bisa kita tinjau tuh. Kita ingin resistansinya sekecil mungkin. Baiknya berarti jalurnya sependek mungkin. Tapi ternyata ketika jalurnya pendek, misalnya untuk kasus seperti ini, nanti luasnya lebar gitu ya. Maka di desain PCB ya itu ada optimasi ya. Mana sih yang lebih optimum gitu ya. Oke. Kemudian ini kalau kabel ya, ini kalau kabel biasanya kabel ini di twist ya, di apa? Di ya di twist ya, apa namanya? Bahasa Indonesianya. Di semacam dililit ya. Tapi bukan dililit apa ya? Ya seperti ini, seperti kepangan kayak gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk menghindari noise ya. Karena kalau kita lihat ini kan luas permukaan. Nah, kalau noise dari medan elektromagnetik ini kan induksi ya, induksi. Nah, tapi ini luas permukaannya lihat, ini kan putarannya ke sini, tapi yang ke sini putarannya ke sini. Nah, jadi kalau ini ada medan eksternal, yang sini fluxnya positif misalnya, nah sini kebaliknya fluxnya negatif. Nah, totalnya jadi saling menghilangkan. Jadi efek dari apa namanya, gangguan noise itu bisa di cancel. Nah, efek kapasitansi bisa terjadi ya, misalnya dua layer gitu ya, PCB dua layer, double layer, atas misalnya power, bawahnya ground. Nah, ini kan muncul. Atau atas sinyal, jalur sinyal, kemudian di bawahnya jalur atau ground, atau ya pokoknya ada beda potensial di situ, maka akan timbul kapasitansi ya, kapasitor ya. Nah, seberapa signifikan ya sebenarnya tidak terlalu besar. Misalnya ada track jalur, kemudian di bawahnya ada ground. Nah, ini kira-kira ya 2,8 picofarad. Nah, sebenarnya untuk sinyal-sinyal lemah ya, yang biasanya perlu kita perhatikan gitu ya, sinyal-sinyal lemah yang memang perlu presisi ya, sinyal lemah perlu presisi. Biasanya keadaan-keadaan seperti ini perlu diperhitungkan gitu ya. Artinya di rangkaian itu menambah, ada tambahan kapasitor di situ ya. Kebayang kan ya, nah, kita buat rangkaian, ternyata di situ secara tidak langsung kita menambahkan kapasitor. Ya kalau jadi kapasitornya bisa bagus, bisa berdampak baik ya, bisa berdampak buruk juga. Nah, berdampak baik ketika memang kapasitor ini secara tidak langsung menjadi apa ya, filternya gitu ya. Kemudian
Nah, ini contoh CS ini sebenarnya tidak ada komponennya, gitu ya. Tapi CS ini muncul karena tadi jalur, kemudian ada jalur lagi, misalnya ya, sebenarnya tidak harus double layer ya, tapi jalur yang berjajar juga itu bisa muncul kapasitansi. Oke, misalnya di sini ada jalur lain cukup dekat, akan muncul kapasitansi. Dan kapasitansi ini yang muncul itu bisa mempengaruhi sinyal, gitu ya. Mempengaruhi sinyal. Ya tergantung apakah pengaruhnya itu menyebabkan sinyal kita terganggu atau tidak, gitu ya. Kalau tidak sih sebenarnya nggak masalah ya. Nah, kalau kita lihat di sini sinyal lemah ya, maka dia seefisien mungkin penempatan komponennya. Nah, nanti kita lihat ada kapasitor-kapasitor ada namanya yang penting juga ya. Penting grounding tadi sempat kita singgung. Nah, biasanya sinyal analog, sinyal digital groundnya kadang perlu dipisah ya. Nah, kemudian ada decoupling ya. Kapasitor decoupling. Oh, belum. Mana kapasitor decoupling? Nah, ini decoupling. Nah, decoupling ini biasanya digunakan untuk bypass ya. Bypass frekuensi tinggi. Ingat kapasitor sifatnya apa? Untuk sinyal dengan frekuensi yang tinggi maka akan lolos ya, diloloskan oleh kapasitor. Tapi sinyal dengan frekuensi rendah, nah ini enggak lolos. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, kapasitor decoupling ini biasanya untuk ditempatkan di supply. Kenapa di supply? Nah, kadang supply kan mestinya stabil ya, mestinya tegangan yang konstan. Misalnya supply 5 volt, ya mestinya ya konstan 5 volt ya. Tapi
bisa jadi supply ini ada noise. Nah, gimana cara menghilangkan noise-nya? Nah, noise yang menumpang di supply tentunya frekuensinya lebih tinggi, frekuensi tinggi. Nah, sehingga bisa kita pasang kapasitor. Jadi kalau di sini ada noise, jadi sinyal DC-nya dia akan ditahan oleh kapasitor. Jadi sinyal DC ini nggak akan mengalir ke sini ya, tapi akan masuk ke sini. Tapi sinyal noise-nya misalnya dia akan diteruskan oleh kapasitor. Kayak tadi bypass frekuensi tinggi ya. Hasilnya sinyalnya akan stabil gitu ya. Nah, prinsipnya seperti itu, sederhana. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Nah, karena tadi ya kapasitor decoupling ini tujuannya untuk menghilangkan noise yang dibawa ya. Maka pemasangannya itu harus sedekat mungkin dengan VCC dari IC-nya. Ini supply V plus dari IC atau VCC-nya biasanya. Maka ya harus sedekat mungkin. Makanya di sini kapasitornya di sini, supply di V plusnya di sini, kapasitor di sini sangat dekat. Kemudian kalaupun ada ground, dia harus sedekat mungkin dengan groundnya. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada jalur ground, kemudian groundnya ada di layer bawah ya, maka jadi kan bisa kita pakai via ya, pakai via. Nah, pakainya langsung di sini, jadi sedekat mungkin dengan ground ya. Groundnya juga langsung pakai via, jadi langsung dekat dengan groundnya. Nah, kecuali di layer misalnya PCB-nya single layer ya. Kalau single layer berarti ya mungkin di sini ground plane-nya kan ada di sini gitu ya. Ground plane-nya di sini. Nah, langsung deket ya. Langsung ke ground plane. Jadi ground-nya dibuat pakai bidang ya. Sebaiknya pakai bidang, jangan pakai jalur, untuk menghindari tadi ground loop. Kemudian bagian ground IC-nya langsung dekat sekali dengan bidang groundnya gitu ya. Nah, di sini pemakaian yang salah, misalnya kita punya ground plane yang di layer bawah, maka ini nggak perlu dikasih jalur ke sini. Nah, ini kan nambah jalur ya, nambah peluang kena noise. Jadi ya udah, kalau memang di situ ada apa? Ada ground plane, ya langsung aja pakai via. Atau kalau yang tadi single layer, berarti kan di sini perlu kita sedekat mungkin dengan ground plane-nya. Nah, selain itu ini harus sedekat mungkin, artinya kalau kita punya di sini V plus-nya gitu ya. Nah, misalnya di sini kapasitornya, nah ini juga salah. Kemudian supply-nya misalnya di sini. Di sini salah, kita kasih supply di sini juga salah. Kenapa? Jadi percuma nanti ya. Percumanya gimana? Ini kan jalurnya ada panjang ya, artinya di sini peluang kena noise juga. Ya, tujuannya tadi untuk menghilangkan noise, supaya
ya setelah dihilangkan noise-nya, ya jangan sampai ada tambah noise yang lain gitu ya. Jadi sedekat mungkin. Nah, itulah makanya IC ya. IC kan perlu supply. Nah, biasanya, bukan biasanya, kalau untuk yang profesional biasanya selalu ada kapasitor decouplingnya gitu ya. Oke. Nah, efeknya bagaimana? Nah, ini kita lihat dengan decoupling yang proper. Ini frekuensi ya. Sumbu datarnya ini frekuensi, sumbu vertikalnya itu apa namanya? Magnitudonya ya. Jadi magnitudonya sangat lemah semua. Jadi noise itu bisa dilemahkan. Tapi kalau tanpa decoupling itu noise-nya masih banyak ya. Kalau kita lihat di sini magnitudenya masih lumayan besar ya dibandingkan yang ada decoupling. Nah, tapi decoupling itu masih ada ya, ada spike di frekuensi tertentu. Jadi noise dengan frekuensi tertentu masih bisa masuk. Nah, di frekuensi apa ini? Nah, ternyata itu karena efek ringing. Efek ringing ini sebenarnya terjadi karena resonansi ya. Resonansi induktor dan kapasitor. Nah, kita tahu ini supply ya. Supply kan pakai jalur. Jalurnya kan kawat. Ingat kawat ya, bisa muncul resistansi, bisa muncul induktansi. Jadi kalau induktansi ini cukup dominan, misalnya muncul induktansi 1 mikro Henry, kemudian kita pakai decoupling kapasitor 0,1 mikrofarad, ini sama ini, maka akan bisa terjadi resonansi di frekuensi berapa? Frekuensi 1/2pi akar LC. Makanya di sini masih muncul ya spike di sini. Di frekuensi tertentu bisa terjadi ringing. Frekuensi masih bisa lolos itu ya, dominan. Nah, untuk mengatasi itu ada caranya. Pertama, pakai resistor. Ya, tambahkan resistor di sini, maka resonansi, efek resonansinya bisa diminimalkan gitu ya. Jadi mereduksi key faktornya, quality faktor dari resonansinya, jadi diturunkan dengan adanya R1. Nah, selain itu ada cara lain nggak? Ada ya. Jadi kita pakai decoupling kapasitornya ada dua. Satu misalnya di 0,1 mikrofarad, kita tambahkan lagi kapasitor di ini 100 nano ya. Berarti di sini misalnya kita sering lihat decoupling kapasitor tuh biasanya, nah kadang ada dua gitu ya. Bukan kadang juga, sering ya, sering sekali pakai dua kapasitor gitu ya decouplingnya. Satu 0,1 mikrofarad, satunya lagi 10 mikrofarad. Nah, tujuannya apa?
sebetulnya ini kan misalnya ini sama ini punya efek resonansi di frekuensi ini. Nah, tapi karena di sini ada kapasitor lagi, maka efek resonansi ini tetap di bypass oleh kapasitor satunya. Nah, kebayang ya. Jadi satu kapasitor masih punya kelemahan di satu frekuensi tertentu, terjadi ringing. Nah, tapi di frekuensi itu tetap akan di bypass oleh kapasitor satunya gitu ya. Jadi pakai dua kapasitor untuk menghindari resonansi tadi ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lainnya tentang manajemen thermal ya. Di komponen-komponen tertentu ya, kadang perlu keluar panasnya ya, untuk panasnya itu mudah terbuang ke lingkungan. Nah, gimana caranya gitu ya? Ya, bisa kita letakkan komponennya itu di bagian terluar gitu ya. Jangan di tengah, atau menambahkan heatsink. Nah, dari sisi PCB, di PCB juga kita bisa tambahkan ya heatsink tapi versi PCB-nya gitu ya. Ya, misalnya nah ini misalnya ini IC. Nah, tengahnya tuh nggak kosong ya. Di bagian tengah di bagian tengah IC-nya itu tetap diberi tembaga di sini gitu ya. Jadi tidak dikosongkan. Tetap diberi tembaga, tujuannya apa ya? Barangkali dengan ada, bukan barangkali ya, memang tembaga ini memang tujuannya untuk menyalurkan panas. Nah, tujuannya nanti ya dibuang ke lingkungan. Jadi memang kadang kita PCB-nya memang didesain supaya menyalurkan panas juga gitu ya. Nah, misalnya di sini ini MOSFET ada 3. Ini kan memainkan menyalurkan arus yang besar, maka biasanya panas ya. Makanya di sini kalau kita lihat ini tembaganya diperluas di sini ya. Diperluas. Kemudian jalur powernya juga diperluas. Nah, selain karena memang untuk ya arusnya besar, jadi perlu jalur yang lebih lebar. Nah, selain itu juga memang dimanfaatkan untuk supaya panasnya ini mudah tersalurkan. Jadi panasnya tersalurkan ke tembaga, tembaganya kan terpapar ke lingkungan nih. Jadi membantu menyalurkan panas gitu. Nah, kalau di motherboard komputer misalnya, itu lebih ekstrim lagi ya. Prosesornya kan sangat panas tuh. Nah, gimana caranya mudah tersalurkan, bahkan di situ ya harus perlu ditambahkan cooling sistemnya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau HP misalnya, HP kan gak ada kipasnya ya. Nah, makanya manajemen untuk penyaluran panas juga perlu dipertimbangkan dalam desain PCB ya, terutama kalau memang ada bagian komponen-komponen yang akan panas gitu ya. Nah, misalnya di sini MOSFET panas. Nah, sebaiknya MOSFET ini agak jauh dengan misalnya di sini kita punya microcontrollernya gitu ya.
Kalau dekat nanti mikrokontrolnya ikut panas. Ya, kalau mikrokontrolnya ikut panas, performanya biasanya melambat ya. Nah, ini manajemennya ya. Jadi baik, mungkin itu yang cukup, itu yang saya sampaikan ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang mungkin diperlukan ya, dalam proses desain PCB. Nah, berikutnya adalah silakan pelajari, ikuti tutorial desain PCB. Nanti tugasnya adalah silakan nanti mendesain PCB di sini ya, di ICEDA. Nah, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF aja. Jadi di ekspor ke PDF hasil PCB-nya itu nanti dikumpulkan. Nah, kalau untuk cetak PCB ya, ini kita perlu tahu ya, misalnya si jasa cetak PCB itu dia menerima file dalam bentuk apa gitu ya. Nah, kalau di Spectra untuk isi EDA ini bisa kita convert PCB-nya nanti ke file Gerber-nya gitu ya. Nah, file itu yang kita kirimkan ke ke Spectra. Jadi tugasnya silakan desain PCB-nya untuk rangkaian yang nanti akan diberikan gitu ya. Itu dikumpulkan dalam bentuk PDF-nya gitu ya. Nah, tugas studi kasusnya itu adalah membuat, jadi ada dua ya, tugas untuk jadi membuat PCB rangkaian tertentu. Tugas yang kedua, tugas studi kasusnya ya. Studi kasusnya adalah ya desain PCB yang bisa kalian gunakan untuk project tugas besarnya gitu ya. Jadi PCB untuk project tugas besar. Nah, untuk studi kasus yang ini, selain yang dikumpulkannya berupa satu PCB-nya dalam bentuk PDF ya, desain PCB-nya dalam bentuk PDF. Yang kedua, silakan hasilnya nanti kalian cetak ya di percetakan PCB, terserah mau cetak di mana, tapi di Indonesia aja, atau pokoknya yang enggak terlalu lama gitu ya jadinya. Nanti di mungkin 2 minggu dari sekarang ya, saya harap hasil cetak PCB-nya sudah ada gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.